Jadi semua kedunguan ini berawal dari kerdus yang digembok. Wis kerdus itu kalau ibu siram sama air ya langsung lemas, ya kan? Ya kan? Sudah kerdus suruh gembok pakai baja itu, ya kan? Pakai gemboknya baja itu. Jadi kita dibuat dungu, ya ini dibuat bodoh, ya kan? Mulai dari sini, Bu. Akhirnya ibu tahu sendiri hasilnya. Coba, Bu, wajah seperti ini kira-kira menang atau kalah? Kalah. Susah, Bu. Ini wajah susah, kalah. Berarti kemenangannya ini palsu. Akhirnya semuanya palsu, Bu. Ya kan? Kemenangannya palsu, ijazahnya palsu, warunya palsu, omongannya juga palsu. Jadi akhirnya kepalsuan. Makanya ulama kita, Pak Habib Rizik Syihab menyatakan di Indonesia ini darurat kebohongan dan kezaliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ibu yang dimuliakan Allah, jadi semua kedunguan ini berawal dari kerdus yang digembok ini. Ya. Sudah kerdus digembok pakai gembok besi itu loh, Bu. Jadi kita ini dibodohi gitu loh, Bu. Wis kerdus itu kalau ibu siram sama air ya langsung lemas, ya kan? Ya kan? Sudah kerdus suruh gembok pakai baja itu, ya kan? Pakai gemboknya baja itu. Jadi kita dibuat dungu, ya ini dibuat bodoh, ya kan? Mulai dari sini, Bu. Akhirnya ibu tahu sendiri hasilnya. Coba, Bu, wajah seperti ini kira-kira menang atau kalah? Kalah. Susah, Bu. Ini wajah susah, kalah. Loh kok tiba-tiba angkanya kok jadi angkanya milik Prabowo pindah nanti ke sini. Jadi yang 54 itu sebenarnya Prabowo, yang jadi pindah, yang 45 pindah ke Prabowo, yang 54 pindah ke Jokowi. Kan aneh ini, Bu. Ternyata dia pakai hacker Cina di depan KPU. Berubah, dirubah pakai hacker, sehingga dalam kondisi kalah akhirnya jadi menang. Berarti kemenangannya ini palsu. Akhirnya semuanya palsu, ya kan? Kemenangannya palsu, ijazahnya palsu, warunya palsu, omongannya juga palsu. Jadi akhirnya kepalsuan. Makanya ulama kita, Pak Habib Rizik Syihab menyatakan di Indonesia ini darurat kebohongan dan kezaliman. Ya, kalau bahasa kasarnya darurat kepalsuan dan kezaliman. Ini ibu-ibu, kalah bisa jadi menang. Ini cuma ada di Indonesia, sak donya ini cuma ada di Indonesia. Kalah bisa menang. Kalah hitungannya tapi bisa menang. Ini jadi benar-benar kita dibuat dicurangi betul. Akhirnya Ketua KPU Arief Budiman dipecat di sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, ya. Akhirnya dipecat Ketua KPU-nya. Masih mendingan loh, Bu, dipecat. Beda yang Ketua KPU 2014 Pak Kamil Manik, ya pokok Kamil Malik itu, ya Kamil Malik itu begitu beliau mau akan mengungkap kecurangan langsung diracun, meninggal. Padahal sebelumnya itu masih omong-omong dengan Profesor Yas Rashid, orang PI itu. Masih omong-omong. Tidak tahunya setelah itu biru
dampak daripada racun, dan keluarga tidak boleh melakukan otopsi. Selesai. Ini yang ketua KPU 2014. Nah, ketua KPU 2019 masih mendingan dipecat, nggak dibunuh kan? Nah, akhirnya ibu-ibu, Pak Hasto yang tadinya mengkritik siapa ini, Pak SBY, ya kan? Mengkritik Pak SBY, ternyata dia menyuap, dibongkar sama wartawan koran Tempo, ternyata Hasto ini menyuap. Akhirnya kan terbongkar. Dia ngomong apa yang dinyatakan Pak SBY hoax. Ternyata dibongkar, dia yang melakukan kecurangan itu. Nyuap, nyogok KPU. Pertanyaan kita, apakah masuk penjara Pak Hasto? Enggak. Karena yang berkuasa. Enggak. Karena yang berkuasa. Inilah sistem hukum di Indonesia. Hukum itu milik penguasa. Inilah yang terjadi. Padahal sudah jelas-jelas dia nyogok KPU. Ya kan? Ini yang terjadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya Habib Rizik Syihab mengumumkan di tengah-tengah umat Indonesia sekarang darurat kebohongan dan kezaliman. Sehingga akhirnya Habib Rizik Syihab menyerukan revolusi akhlak. Kalau presiden kita menyerukan revolusi mental, ya kan? Nah, kalau Habib Rizik revolusi akhlak. Kenapa? Kalau kita buka sejarah, ternyata revolusi mental itu sudah digerakkan oleh Komisi Sentral PKI DNID. Makanya Pak SBY mengatakan revolusi mental itu revolusinya komunis. Nah, gitu. Makanya Habib Rizik Syihab menyerukan revolusi akhlak. Ini. Sehingga ibu-ibu kita diingatkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu ba'di umara'u, sepeninggalku nanti kalian akan melihat umara, penguasa. Man dakhala alaihim fasaddaqu bikatibihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa ya'idu alayya al-khawf. Jika kalian membenarkan kebohongan penguasa kalian dan kalian mendukung kezaliman penguasa kalian, kalian bukan golonganku dan aku bukan golonganmu, dan kalian tidak akan bisa menuju al-Khawf, telaga Nabi. Wa man lam yathbut alaihim wa lam yusaddiqhum bi kadhibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa sayyidu alayya al-khawf, rawahu Nasai fi kitabil imarah. Sebaliknya kata Rasulullah, jika kalian tidak membenarkan kebohongan penguasa kalian dan tidak mendukung kezaliman penguasa kalian, kalian golonganku dan aku golonganmu, dan kalian bisa menuju al-khawtun Nabi. Ini hadis rawahu Nasai fi kitabil imarah, di dalam kitab kepemimpinan imarah. Itu Bu. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Kalau kita hidup di tengah kebohongan dan kezaliman. Karena kita hidup sekarang seperti ini. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Jangan sekali-kali kalau membenarkan kebohongan penguasa, dan jangan sekali-kali kamu mendukung kezaliman penguasa. Ini pegang erat-erat. Jangan. Ini hadis ini jarang disampaikan dulu. Jarang ustadz-ustadz menyampaikan. Yang sering disampaikan itu apa? Taat pada ulil amri. Sudah. Itu saja. Tapi kalau hadis ini jarang disampaikan. Karena resiko Bu. Kalau ada ustadz, apalagi ustadznya pegawai negeri, langsung Bu, wassalam wa kalam sudah.
langsung dipecat. Nah, ini hadis solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataruna ba'di athara wa umuran tumkiruna. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan athara. Itu ulama-ulama hadis menafsirkan athara itu penguasa yang zalim. Wa umuran tumkiruna. Apa-apa yang kamu ingkari, artinya pelanggaran agama, justru dimunculkan oleh penguasa. Akhirnya sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan kalau saya hidup di tengah-tengah seperti itu? Apa wasiat Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu ilaihim haqqahum wassallallahu haqqahum. Tunaikan hak-hak penguasa kalian dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Berarti Bu, kalau kita muncul kondisi penguasa seperti itu, Rasulullah masih tetap meminta umatnya untuk menjadi warga negara yang baik. Tunaikan hak-hak penguasamu, bayar PLN, bayar PDAM, bayar pajak, terus apa lagi? Ya wis, ya kan? Pokok tunaikan hak penguasa kalian. Mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Presiden halalan thayyibah. Jadi berubah tergantung kejabatannya berarti. Kalau jadi ketua MUI, Majelis Ulama, haram gitu. Ya kan, BPJS haram. Begitu diangkat jadi wakil presiden, halalan ditambahi thayyibah. Astagfirullah. Jadi mudah Bu ya, dari haram menjadi halal. Astagfirullah. Ditambahi thayyib lagi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana realitas politik di Indonesia? Ini yang harus kita ketahui bersama. Jadi sekarang ibu-ibu, Indonesia benar-benar dikuasai oleh oligarki. Oligarki itu apa Bu? Cina, 9 naga. Bahkan Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD menegaskan demokrasi di Indonesia tidak sehat karena hampir 84% kepala daerah di seluruh Indonesia itu disupport oleh Cina. Cukup 84 berarti kan mayoritas kabeh. Makanya nggak usah jauh-jauh di pusat. Saya habis kuliah subuh, ada seorang pejabat dekati saya, Ustaz, nggak usah jauh-jauh tingkat nasional, Jawa Timur aja, mulai dari atas sampai tingkat kecamatan, kabeh jongose Cina, Ustaz. Jongos itu nyata. Makanya ibu-ibu, ternyata kapal penjajah itu adalah 9 naga. Kalau dulu VOC kapalnya benar-benar kapal dagang, jajah, datang VOC kapal bener Bu, datang ke Indonesia, jajah Indonesia. Berapa tahun? 350 tahun. Nah sekarang kapalnya beda, kapalnya sudah berada di Indonesia, 9 naga. Ini Bu, 9 naga ini. Sofyan Wanandi, nama Indonesianya. Ang Chung Min yang tadi itu, nama Indonesianya Tahir. Kemudian Rusdi Kirana yang punya Lion Air, pesawat Lion Air ini. Kemudian yang keempat yaitu Yakob Sutoyo, James Riyadi yang punya Lipo, kemudian Antoni Salim, anaknya Sudono Salim, nama Cinanya Lim Siung Yong, yang
BCA itu, ya kan? Itu kemudian Tony Minata yang tokoh judi yang luar biasa. Kemudian yang ke-8 Edward Suryajaya, kemudian yang ke-9 Robert Budi Hartono, nama Indonesianya itu, tapi Cina yang kena kasus BLBI. Ini sekarang ini. Bahkan ibu-ibu pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir sampai memberikan statement yang cukup tegas. Jadi biasanya beliau itu kalem itu, bahasanya sopan, santun gitu. Baru kali ini beliau memberikan statement yang agak keras. Kata beliau, sekuat apapun jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hasilnya akan hambar ketika berhadapan dengan oligarki politik atau kekuasaan di Indonesia ini. Artinya apa, Bu? Jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah itu hambar hasilnya kalau Indonesia dicengkeram oleh oligarki. Oligarki itu Cina. Dan politik sekarang ini kering kesadaran cita-cita luhur bangsa. Artinya apa? Politik di Indonesia sekarang ini lepas dari agama, sehingga kering. Yang dilakukan adalah segala macam cara. Tidak ada nilai-nilai agama. Rusak sudah. Bahkan salah satu jajaran ketua Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Busro Mokodas, mantan ketua KPK. Beliau memberikan statement, KPK diremuk, artinya dihancurkan. Dulu KPK itu kan momok kan, Bu, ya, bagi pejabat. Sekarang KPK itu kayaknya apa-apa ini sudah, Bu, dihancurkan, ya kan? Malah KPK sekarang ini dijadikan alat untuk membantu kerusakan Indonesia. Ini salah satu diantaranya akan menghabisi Anies Baswedan. Berapa biayanya? 300 triliun untuk menghabisi Anies Baswedan. Padahal ibu-ibu, Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio itu pernah dalam sebuah seminar untuk membeli Indonesia itu oligarki cukup menyiapkan 50 triliun untuk membayari ketua-ketua parpol itu. 50 triliun itu bisa beli Indonesia, 50 triliun. Nah, ini untuk Anies 300 triliun. Berarti kan lebih bahaya dari Indonesia. Berarti, Bu, ini 9 naga ini paranoidnya sudah luar biasa. Ketakutannya sudah paranoid sudah. Ya, ketakutannya terhadap Pak Anies Baswedan. Sehingga akhirnya kan rencananya hari Senin yang lalu itu kan akan dipenjara Pak Anies Baswedan. Tapi luar biasa, Pak Anies mainnya bermain cantik, ya kan? Akhirnya Pak Anies Nasdem, dikunci sama Nasdem. Habis dikunci sama Nasdem, Pak Anies ke Yapto, Pemuda Pancasila, yang itu banyak preman-premannya gitu, ya kan? Nah, itu. Habis itu ke Habib Rizik Syihab. Ini sudah terkunci. Sehingga nanti kalau umpama benar-benar Pak Anies ini ditangkap dan dipenjara, ini akan terjadi ledakan sosial yang sangat membahayakan bagi Indonesia itu. Kosnya tinggi. Kenapa? Ternyata Pak Anies itu sudah milik publik. Gerakan bawah tidak bisa dibendung. Ya. Bahkan sampai orang Kalimantan nyumbang bis gak? Bis second, Bu, bis anyar gres. Ini sekarang perjalanan menuju Jawa Timur untuk diserahkan ke Jawa Timur. Bis untuk pemenangan Anies Baswedan. Jadi orang Kalimantan, Bu, pengusaha Kalimantan beli bis baru untuk pemenangan. Masya Allah. Ini sudah tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Jadi kata Pak Dr. Busro Mokodas, KPK
dihancurkan. Sumber daya alam minerba dikeruk oleh investor Cina. Dana pendidikan yang sebenarnya untuk rakyat itu enggak dipersembahkan untuk Taipan Cina. Kan aneh ini. Apa yang tersisa, kata beliau, dari rezim ini? Momentum pandemik pun dirampok. Yang itu sebenarnya dana bantuan sosial itu untuk rakyat yang terkena pandemik COVID-19 dirampok sama menteri sosialnya, Pak Juliari Batubara. Kebetulan Pak Juliari Batubara ini bendaharanya PDIP, DPP PDIP. Itu kalau di koran itu kan cuma 25 triliun. Nggak tahunya Pak Novel Baswedan, penyidik senior KPK, menyatakan 100 triliun itu yang diembat, dirampok kan. Kalau dirampok bahasanya rodok kasar Bu ya. Diembat gitu ya. Ya bahasanya rodok santun. Diembat 100 triliun. Akhirnya karena sudah jadi kesepakatan, ibu-ibu, sudah jadi kesepakatan. Apa? Siapa yang di DPR RI, siapa yang melakukan korupsi di era pandemik, hukumannya mati. Ternyata apa? Bude interupsi. Lah, kalau nanti Pak Juliari Batubara terus kader-kaderku yang PDIP, kan PDIP kan tertinggi, juara 1 koruptor se-Indonesia. Bupati, wali kota dari PDIP. Lah kalau dihukum mati semua, habis kaderku katanya. Akhirnya curhatan Bude diterima. Sehingga akhirnya ibu-ibu pengadilan memutuskan untuk bendahara PDIP yaitu Pak Juliari Batubara, kebetulan Menteri Sosial, dihukum 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah. Ya Allah, 100 triliun baliknya cuma 500 juta. Nah 500 juta nyelening Nurul Ilmi sekejap, ya kan? Itu. Jadi ya Allah, nemen itu Bu. 100 triliun loh Bu. 100 triliun ini kan berarti kan 100.000 miliar. Iya. Wong 1 triliun ada 10.000 miliar, 1.000 miliar. 1.000 miliar itu 1 triliun. Ini 100 triliun. Ya Allah. Tidak tahu Bu, ya itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu pakar politik Amerika, Prof. Jeffrey Winters, Indonesia dikuasai para maling. Nah ini benar ya Bu ya? Benar. Nah, untung yang ngomong ini pakar politik dari Amerika. Nah, nek sing ngomong wong Indonesia langsung ditangkap ini Bu. Iya kan? Langsung ditangkap ini. Ini yang ngomong orang Amerika. Pakar politik Amerika, Profesor Jeffrey Winters. Bahkan Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, mengatakan kenapa negara lain bisa maju? Karena ada yang mereka takuti. Sedangkan di Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti. Ini loh Bu, bedanya seperti itu. Makanya kenapa Bu, koruptor di Indonesia ini kok seneng gitu loh Bu. Artinya kok semakin banyak. Karena apa? Kalau di Amerika itu ditembak sekian ratus kali, ya kan? Kalau di Inggris gitu, kalau di Saudi dipenggal kepalanya, ya kan? Kalau di Korea Utara diajak jalan-jalan, kan? Anu kan? Ya kan? Diajak jalan-jalan, tidak taunya langsung masuk ke lubang buaya yang buayanya itu lapar. Jadi diajak jalan-jalan sama Presiden Korea, ya kan? Korea Utara itu loh Bu. Habis itu langsung nyemplung. Belum, di dalamnya buaya yang lapar. Nah, kalau di Malaysia digantung, ya kan?
Di Indonesia dipotong apanya? Masa tahanannya. Saya kira dipotong tangannya, nggak taunya dipotong masa tahanannya, sehingga akhirnya kena remisi bebas. Habis itu korupsi lagi. Karena apa? Karena setelah korupsi, Bu, koruptor itu tidak seperti masuk di penjara Cipinang, seperti nggak taunya di sana seperti hotel ada, Bu, seperti hotel, sehingga akhirnya dia nyaman. Wong kondisinya seperti hotel bintang 5 penjaranya. Itulah Indonesia. Makanya kenapa koruptor di Indonesia ini tidak pernah jera, ya kan? Embuh meneh. Bahkan sekarang dikatakan apa, Bu? Sekarang dikatakan, jadi sekarang di Indonesia itu korupsi itu bukan kejahatan, apa? Beda carane golek rezeki. Perbedaan mencari rezeki. Astagfirullah. Rusak sudah, Bu, Indonesia ini sudah rusak. Iya kan? Coba Ibu lihat, KPU korupsi, KPK korupsi, Pertamina, BPJS, Asabri, Jiwasraya, Bumi Putra, Garuda, semuanya berlomba-lomba, bukan fastabiqul khairat, bukan berlomba-lomba dalam kebajikan, tapi berlomba-lomba untuk menghancurkan negara. Sampai impor bawang putih pun melibatkan menteri korupsinya. Impor bawang putih dikorupsi, padahal untuk rakyat. Bahkan sampai, Ibu pernah enggak Singapura ada sumber minyak? Enggak kan? Singapura itu kan pulau kecil, jadi besarnya itu karena beli tanah dari Indonesia, dari Riau, dari, ya kan, akhirnya nambah pulaunya, karena tiap hari dia ngambil pasir dari Sumatera itu, sehingga akhirnya Singapura pulaunya tambah besar karena beli pasir untuk menambah pulau. Nah, anehnya Indonesia beli minyak ke Singapura, beli BBM di Singapura. Jadi lebih aneh lagi. Jadi dari Indonesia ditaruh ke Singapura, dari Singapura balik di Indonesia. Tujuannya apa? Pejabatnya dapat bonus fee. Itu loh, muter. Jadi muter balik benar. Padahal dari Indonesia. Ya Allah, sudah rusak. Sehingga ada 5 kasus korupsi besar di Indonesia, yaitu kasus BLBI 138 triliun, kasus PT Duta Palma Group 78 triliun. Ini kan yang diekspor 78 triliun, tidak taunya bengkak 104 triliun. Kemudian kasus kondensat 37 triliun, kasus Asabri 22,7 triliun, sampai ekspor, izin ekspor minyak goreng loh, Bu, dikorupsi 20 triliun. Makanya, Bu, padahal Indonesia ini penghasil minyak terbesar sak dunia, tapi rakyatnya suruh antri minyak goreng. Padahal Indonesia ini ekspor kualitas 1 tingkat dunia, terbesar seluruh dunia, tapi anehnya rakyatnya suruh antri minyak goreng. Ternyata korupsi. Ini rusaknya negara ini karena ini. Tapi yang dituduh umat Islam, tuduhannya apa? Radikal, teroris, intoleransi, anti Pancasila, ya kan? Bolak-balik itu terus. Padahal maling teriak maling. Yang nuduh itu yang menghancurkan negara. Makanya sinyalnya Indonesia sedang kebalik. Bejorka tadi itu, bejo tadi itu kan. Nah, akhirnya ibu-ibu di akun Twitter itu sempat, ini Ibu Tiwi ini ya, negara bangkrut bukan karena subsidi untuk rakyat,
tapi karena maraknya korupsi, ya kan? Para pejabat. Jadi maraknya korupsi. Bangkrutnya itu bukan karena subsidi pemerintah kepada rakyat. Akhirnya apa yang terjadi? Bu Sri ngamuk, Jeng Sri ngamuk. Akhirnya pemerintah stop subsidi agar rakyat mandiri. Loh, akhirnya rakyat balas, rakyat stop bayar pajak agar pemerintah mandiri. Wih, mak jelek bu, kapokmu kapan? Jadi, yuk logika rakyat ya benar juga bu ya. Jadi pemerintah stop subsidi untuk rakyat, rakyatnya stop bayar pajak ke pemerintah. Sudah, ya kan? Iya bu. Itu. Itu. Nah ini, jadi yang tadi itu 78 triliun itu ternyata bengkak sampai 104,1 triliun. Ini. Jadi kita dikadali bengkak sampai 104,1 triliun. Ini uang yang dibawa. Larinya ke Singapura loh. Tapi alhamdulillah ketangkap. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada riset dari 2 pakar intelijen dunia. Jadi yaitu Peter Warren dan August Kuhn. Akhirnya hasil risetnya dibukukan dengan judul Ghost Fleet.